Ini pasti semua kolektor tahu lah, ini dewanya. Oke, konnichiwa sab. Hai, ketemu lagi sama gua Handi Altan. Setelah sekian lama libur, padahal channelnya baru dimulai, tapi akhirnya mulai lagi sekarang kalau setelah PPKM beres, setelah udah lebih luang, akhirnya gue bisa ngunjungin temen deket gue yang temen cari-cari benda unik bareng-bareng sama-sama. Gue pengen kenalin ke kalian Mr. Iwan Kuncoro. Hai. Ko Iwan, Hey. apa kabar kok? Apa Hai. kabar? Gila, jadi gue sama Ko Iwan ini dulu ini dulu apa sekarang masih ya kok kita ya? Udah lama banget tuh. Udah lama banget teman seperjuangan kita dalam mencari sesuatu. Gitu ya. Veteran lah ya kok ya. Iya. Mungkin kita nggak sebut kita pernah berhenti lah atau gimana ya, mungkin cuma liburnya udah cukup lama banget. Kita ini berdua adalah kolektor kartu bicycle khususnya. Benar. Tapi bedanya gua koleksi yang gue suka. Kalau Ko Iwan ini koleksi semuanya. Jadi di Indonesia kolektor kartu bicycle paling lengkap itu adalah Ko Iwan Kuncoro nih. Hari ini gua ada di rumahnya. Kita ngintip-ngintip koleksi aku boleh ya? Boleh. Iya. Tahu nggak sih berapa banyak? Kok sekarang terakhir ya? Terakhir kali nerima kartu tahun berapa? Terakhir terima kartu kebetulan baru kurang lebih 1 tahun yang lalu. Setahun yang Itu lalu. pun juga saya terimanya nggak nyangka ya. Nah. Karena saya sudah terakhir beli koleksi kartu itu tahun 2017. Oh beli, nyampainya telat banget. Nah, nyampainya baru tahun 2019. Oh. Ya tahu ceritanya kenapa? Tiba-tiba nyampe aja. Kartunya juga kaget. Saya nggak pernah beli, tiba-tiba nyampe. Tapi setelah berapa lama vakum terima kartu itu juga, seneng juga ya. Tapi tetap saya jadi pensiunan aja. Oh, berarti terakhir 2017 ya? Iya. Ingat ya, terakhir itu 2017. Pernah dicatat nggak kok jumlahnya berapa sih? Kalau dari catatan yang saya yang ada, total kartu yang ada di tempat ini 4.633. 4.633 teman-teman, bayangin. Mau nabung sampai kapan coba? Ya, lama. Tapi karena memang Bro Hadi ini salah satu yang membuat saya tergila-gila pada kartu. Sebenarnya salah satu orang yang membuat saya tergila-gila pada kartu. Jadi koleksi gua yang kalian pernah lihat juga di channelnya Aldi Teren, di sini kita share juga kan, pernah di channelnya Aldi pernah membahas juga. Itu hampir mungkin sejak kita ketemu terus udah gitu kita share cari-cari, Ko Iwan ini orang yang paling banyak membantu gua dapetin kartu dari luar negeri, dari Amerika, dari Jepang. Ingat gak kok Iya. Chris Angel konser ya? Betul. Ah. Saya sampai bela-belain kejar-kejar sih Chris Angel di Las Vegas. Sampai nunggu dia keluar di pintu bintangnya. Akhirnya dapat tiket. Nah, terus tiba-tiba gue dapat message, Pak Andi ada di toko nggak? Ada sesuatu nih, masih gue simpan sampai sekarang itu kartu Chris Angel itu. Thank you banget kok, itu susah banget tuh. Ya, terus Ko Iwan, dari sekian banyak kartu nih, atau kita request tour aja ya. Kalian kan pasti mau lihat kan ya, benda-benda paling unik yang gue yakin banget kalian pasti belum pernah lihat. Bener-bener pasti belum pernah lihat. Oke, boleh kok. Silakan. Kita jalan-jalan kok. Boleh. Sip. Mulai tour di kok. Boleh. Ini dari kartu-kartu ini ada yang bisa diceritain nggak sih? Kalau ada sejarahnya atau ada apa yang menarik gitu? Kalau diceritain kayaknya panjang banget. Singkat-singkat aja tuh ya, yang tertentu ya. Aha. Kayak ini
pasti semua kolektor tahu dewanya kolektor kan ya. Cuman sayangnya seiring mirip aslinya. Beda ini gimana tuh kok? Waduh, banyak sekali. Mereka pemalsunya juga tahu cara bedainnya gimana. Akhirnya mereka selalu dirubah caranya supaya mirip semirip mungkin. Tapi tetap buat seorang kolektor pasti akan tahu mana yang asli, mana yang enggak. Nggak mungkin nggak akan ketahuan. Berarti teman-teman mesti punya yang aslinya dulu, baru bisa bedain yang mana yang palsunya. Nah, kalau yang sebelahnya Jerry Nugget ini yang antik ini. Ini kalau bagi saya ini lebih langka daripada Jerry Nugget. Dan yang buat orang Asia lagi. Tapi herannya mungkin kolektor sekarang nggak banyak tahu ya. Namanya apa nih? Garden Cage. Garden Cage. Ya, dia sudah bikin ini versi 1, sudah ada versi 2-nya, udah ada versi 3-nya. Tapi di pasar kurang laku dan kartu ini hampir selangka Jerry Nugget. I see. Dan saya punya itu pun dari Koiwan. Ya, lalu yang bawah sini udah pasti juga semua tahu. Oh, ya, ini legend. Ini Smoke and Mirror V1, V2, V3. Oh. Ya, yang sekarang sudah sampai terakhir V7, terakhir stop, dia nggak bikin lagi. Ya ini zamannya card flourishing heboh-hebohnya ya, Dan and Oh. Dave ya teman-teman. Kalau misalnya tahu nih kolektor baru atau gimana, semua pasti kenal yang namanya Dan and Dave, atau selalu melihat ke sejarah lalu pasti baru ngulik-ngulik siapa sih Dan and Dave. Kayaknya zaman kita waktu awal-awal koleksi itu Smoke and Mirror itu udah jadi perbincangan di mana-mana. Banget. Semua orang kalau pakai Smoke and Mirror udah bangganya banget. Sekarang nggak ada yang berani pakai karena mahal banget ya, kok. Sekarang udah berapaan sih kok? Kalau setahu saya yang V1 sudah belum ada harga pasaran lagi. Tapi itu. terakhir saya tahu sekitar 5 jutaan. Itu udah harga mau-maunya kolektor lah ya. Iya. Kalau Ya. yang V2 ini justru lebih mahal. V2-nya? Iya, karena V1-nya masih banyak yang punya dibandingkan dengan V2. Saya V1 ada 4 pasang. V2 saya cuma punya 1. V3 Banyak ya. Jadi kalau yang mau beli boleh kontak Koiwan tuh. Ya. Dijual nggak kok? Oh, dijual. Bisa tuh, khusus buat kolektor Indonesia. Yang Kalau penting- misalnya cari Yang penting harga cocok. harga cocok ya, itu yang susah buat kantong. Nah, lalu yang ini juga semua kolektor pasti tahu. Ini signature-nya untuk apa namanya? Aduh, sampai lupa saya namanya. Illusionist. Illusionist Ya. ya, betul ya. Ini Black Ghost pertama, ini kartu pertama Illusionist yang keluarin. Lalu ini ada Gold Activist. Lalu ini Black Effect hanya untuk member aja, member Illusionist aja. Dan kemudian juga ada Arcane, Gold Arcane dan Red Arcane. Ini kartu signature-nya dari Illusionist. I see. Ya, ini yang antik ini kok. Nah, ini dari tadi saya juga ngeliatin nih kok. Ini antik. Coba bawah dibuka. Saya pegang ya. Ya, buka aja. Boleh nih kok. Silakan. Gile. Bisa pegang kayak ginian ya. Cuma di sini doang. Pada kita lihat dulu nih dari sini. Copyright by pattern. Sampingnya ada ini ya. Ini case kok. Betul. Jadi kok buka. Boleh keluarin? Silakan. Jadi sebenarnya ini ada salah satu kolektor Ada kartu certificate of authenticity-nya. Kelihatan nggak tuh? Teman-teman kelihatan nggak? Ya, ini nomor serinya dan lain kayak gitu. Nah, ini sebenarnya kartu ini antiknya karena ini orang artistik ya. Jadi dia bikin kartu ini dengan berat sekali ini kok. Tadi coba pegang, berat sekali karena ini metal semua. Dan ini dia ada Working ya, working gear ya. Working. Seharusnya kartu ini kan ada 3. Nah, Iya. itu dia juga ada frame-nya. Ya, dimana kalau kartu ini dipasang di frame-nya itu, nanti seluruh frame-nya akan bergerak ya simultaneously. Jadi nggak akan berhenti. Oh, dia nempel nih ya kok ya, berarti sama Betul, kotak kartunya betul. ya. Tapi sayang Ini kartunya. saya frame-nya saya nggak kekirim bro. Aduh. Iya, jadi hanya punya kartunya aja. Jadi partsnya nih. Iya. Nih lihat nih guys, ininya bisa bekerja tuh. Ini kotak kartu nih. Dan dia punya 3.
Oh, 3 juga beda warna ya kok? Beda. Ada yang silver, ada yang gold, ada yang Boleh kasih lihat? black. Silakan. Ada yang gold, black gold, silver, silver, sama gold black. gold Ini black ya. Ini gold silver. Oh, gila ini sih keren banget. Jadi teman-teman kalau ada yang mau tur ke sini, jangan lupa komen di bawah. Nanti kita atur gimana caranya kita ngegerebek lagi ke rumahnya Ko Iwan ya. Boleh. Ayo, lanjut kok. Nah, ini kartu yang biasanya kalau pesulap pasti tahu. Jadi pada saat itu setiap tahun itu ada MagicCon, konferensi di Las Vegas, ya, di mana semua pesulap-pesulap ternama di dunia itu berkumpul konferensi bersama-sama berbicara tentang dunia sulap, apa perkembangannya dan apa yang mereka mau capai di tahun ini. Tapi sayangnya hanya 3 kali, setelah itu udah nggak kedengaran kabarnya lagi. Waduh. Ya, dan saya berkesempatan untuk yang konferensi yang terakhir yang di tengah itu, Ini ya. ya itu tahun 2016 itu saya ikut hadir di sana. Tanda tangannya kayak kenal nih kok nih. Tanda tangannya Cyril itu. Tuh, mantap. Oke. Oh iya, ini lupa tadi. Oh, nah ini sebenarnya koleksi saya terakhir sebelum saya pensiun. Dan ini desainnya buat saya pada saat itu, ini desain yang luar biasa sekali, bagus banget. Dan kartu ini begitu keluar langsung terjual habis dan harganya langsung naik berlipat-lipat. Wah, ini displaynya kayaknya desain sendiri nih kok. Iya, betul. Bisa begini bro, bisa begini. Bayangkan tuh. Kalau nggak kolektor nggak punya ya kayak begitu Anda. Oke, yang lainnya mungkin ini. Ini apa nih? Ini dua-duanya kartu dari Asia. Yang sebelah sini ada Lucen, kartunya Lucen, pesulap Cina yang terkenal sekali di Cina. Oh Lucen. iya. Dan kalau ini kita pasti semua kenal semua, ini kartunya Simlim. Ya, dimana kartu ini sebenarnya tidak dijual bebas. Ya, hanya yang warna coklat itu bisa didapat kalau kita beli merchandise-nya Simlim seharga 500 US. Sedangkan yang sebelahnya itu hanya diberikan untuk temannya dia aja. Kalau teman baru dikasih. Mantap. Nggak semua punya tuh berarti ya. Kalau kalian punya boleh pamer. Nah, kalau ini biasanya kalau magician pasti tahu ya. Ini legendanya kartu GAF, yaitu Ultra GAF. GAF canggih itu. Betul. Dan ini saya punya yang ada tanda tangannya dari penciptanya. Asik. Daniel Garcia ya kok sama Wayne Ho Chin kan ya? Betul. Iya. Mantap. Semuanya signature guys. Kok jadi kayak YouTuber lain. Teman-teman, jadi kayak semuanya signature edition, original. Gitu. Ini mungkin yang kita bahas terakhir, sebenarnya masih banyak, cuman kayaknya waktunya nggak banyak lagi. Oh iya, kita bisa punya episode 1, episode 2, episode 3 sampai 10 kali ya. Tapi ini yang saya mau bicara terakhir. Jadi saya terinspirasi sama Kohandi Altan. Saya kok. Iya, dengan Dreamcatcher-nya. Ya, kartu pertama dari Indonesia, USBC pertama dari Indonesia yang desainernya Kohandi Altan. Asik. Nah, saya sangat terinspirasi dan saya juga berusaha mau bikin sama kayak Kohandi Altan. Tapi sayangnya sampai hanya batas di mock-up, saya give up. Nggak berani. Jadi ini mock-up-nya, ada yang di belakang itu mock-up-nya. Jadi sayangnya nggak jadi kartu beneran. Nanti kita wujudkan kok. Jadi yang punya kartu ini sedunia hanya saya aja, pokoknya yang bikin saya. Sampai mock-up ya? Iya. Oh, nanti kita wujudkan kok ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau PO duluan dari sekarang ya. Yang tadi Jet Moon by Ko Iwan Kuncoro. Ada apa lagi kok? Nah ini mungkin, ini kayaknya nggak bakal ketemu di toko ya. nggak bakalan kok. Ini nggak bakalan Dan ini kartu
yang hanya bisa didapat ketika kita mau bikin kartu Ya. sama USBCC, dan saya dapatnya ini dari Kohandi Altan. Ya, ini tuh apa ya namanya kok? Sample card. Sampel card, tapi buat saya dan Ko Iwan kan dulu waktu pertama kali gue desain Dreamcatcher pun gue sering konsultasi sama Ko Iwan. Ini tuh menjadi titik sejarahnya koleksi kita kali ya, dunia koleksi lah ya gitu ya. Meskipun di luar sana ada yang bilang kalau mereka duluan ya, tapi nggak apa-apa. Tapi ini adalah bukti kalau sebelum itu ternyata Dreamcatcher udah duluan. Oh, itu saya yakin. Ya, Saya yakin. Ya. Kartu pertama USBCC dari Indonesia Dreamcatcher. Itu Ya. saya yakin sekali. Itu ya. Ya, ini jadi pada waktu itu gua mulai mulai submit desain dan lain kayak gitu, mereka kirimin yang ini. Jadi ini mungkin semacam, di sini sih tulisnya custom playing cards promotional deck, tapi sebenarnya ini tuh semacam kayak kartu nama atau brosur perkenalan mereka, makanya bentuknya ini kayak amplop gitu, amplop postcard gitu. Isinya 52 kartu berbeda semua dengan teknik cetak yang berbeda-beda, yang memang tujuannya Ya, untuk kertas berbeda-beda, Nah, finishingnya beda-beda. Betul. Jadi semacam promosi buat promosional buat Hmm. mereka, supaya kita kalau mau bikin itu milih mau kertasnya seperti apa, Ya. finishingnya seperti apa, coatingnya seperti apa. Gitu. ya semacam mini portfolio kali ya, sampel gitu ya, Ko ya. betul. Dan sebenarnya Nah, saya kayaknya ini saya yakin sih kok, cuma kita berdua yang punya kayaknya. kayaknya begitu di Indonesia ya. Tapi kalau misalnya ada yang punya, boleh kontak gua atau komen di bawah, pamerin, gua juga punya kok, kasih lihat kalau gitu. Waktu itu saya dapat dari Kohandi, dan saya dapatnya juga dari sesuatu yang kayaknya juga cuma kita berdua yang punya lengkap kok. Kayaknya gitu. Ini waktu Betul, itu betul, saya betul. karena saya Kohandi kasih saya ini, saya pernah kasih Kohandi juga ini. Nah, original fake. Ya, kartu Ya, ini ya. tidak dijual. Saya bantu kok. Ya. Jadi kartu ini tidak dijual, Ya, biar kelihatan warnanya. tidak Ini dijual. ada satu set 5 warna ya kok? Betul. Ini orang original fake toko outfit di Jepang yang waktu itu bikin promosi setiap pembelian barang mereka senilai berapa saya udah lupa, itu pembeli dapat kartu bicycle ini custom. Cuman waktu itu keluarnya juga nggak satu sesi, jadi ada beberapa sesi. Ini lengkap 5 warna. Ini yang jarang sekali ada yang punya, bisa dapat 5. Nah, ada yang punya lengkap? Pamerin juga kayak komen juga ya, jangan lupa. Ya, nah ini juga kayaknya saya sama Kohandi aja yang punya. Asik, tapi kayaknya iya deh. Jadi dulu koleksi gue itu yang aneh-aneh, yang dari luar negeri dan kayak gitu tuh banyak kan dari Ko Iwan semuanya. Satu lagi nih, Hmm. ini kayaknya banyak orang yang juga Legend. nggak tahu. Kalau kolektor lama pasti tahu. Jadi kalau yang tahu sekarang ini kartu signature-nya dari Theory 11, ini Bicycle Centurion. Ya. Hmm. Ini kayaknya sampai sekarang pun masih mereka jual, ya, karena ini signature mereka. Tapi sebenarnya pada awal ini kartu pertamanya Theory 11. Nah, pada awal mereka mau bikin ini, mereka juga bikin sesuatu yang ini disebut Centurion, kalau ini disebut sebagai White Centurion. White Centurion nih. Nah, anehnya kartu ini pada waktu zaman saya itu kartu ini sangat dicari-cari oleh kolektor karena memang susah carinya. Ya, White Centurion tuh semacam mock-up atau memang first edition atau jadi, pre-sale gitu ya, Pak? Ada 2 jenis sebenarnya, tapi tidak pernah dirilis oleh Theory 11. Jadi ada yang satu memang mock-up mereka, tapi ada satu yang memang di-keep oleh mereka untuk sebagai giveaway untuk member-member loyal atau pembeli setia mereka atau gimana. Jadi, tapi saya yang mana yang mock-up, mana yang buat giveaway saya nggak tahu, hanya mereka yang tahu. Nah, cuman anehnya sekarang ini saya masih sering browsing di internet, kayaknya kartu ini sudah hilang sama sekali dari peredaran. Di eBay pun juga kayaknya nggak ada yang punya gitu. Ada yang tertarik. Dan Ko Iwan punya banyak. 2 lusin. 2 lusin guys, gile 2 lusin. Bayangin kan 2 lusin kalau satunya 10 juta kali 24.
1/4 M. Oke. Nah, kalau kita bicara desain, ini salah satu kartu yang udah modern. Saya sebut modern itu dari 2015 ke atas ya. Iya. Ini kartu desainnya sangat dulu, kotaknya ya. dulu. Kotaknya pun juga simple. Simple. Cuman namanya Black Book. Black Book. Jadi ada tulisannya nih Black Book. Ya, Black Book. Simple juga, satu warna dengan tekstur kayak Buku. Kulit cover buku. Keren. Oh, ini dari samping juga ini memang Ya. kalau dipegang seperti ini dia akan terlihat seperti buku itu. Keren ya. Mantap. Kenapa Ini nih kok keren? Salah satu kartu favorit saya secara desain. Karena dia desainnya sangat simpel. Kalau lihat dia Ini backnya nih kok. ya backnya itu benar-benar nggak ada apa-apa, cuman tulisan kecil di sini, benar-benar polos, jadi keren banget. Nah, face-nya ini dia selalu punya face yang banyak kata-katanya, dan sebenarnya ini kata-katanya itu bisa dibuat jadi gimmick. Dia ada gimmicknya. Oh gitu. Jadi bisa buat untuk ramal, kalau buat kayak tarot gitu, bisa juga buat trik karena dia ada code-nya. Oh. Nah, saya lihat pipsnya, terus ini Code card-nya. code card-nya dia benar-benar unik sekali. Coba lihat ya kok ya. Jadi ini gambarnya terdiri dari tulisan-tulisan nih. Coba ya kalau misalnya deketin masih kelihatan nggak? Lihat nggak ya? Itu tulisan-tulisan semuanya tuh. Jadi semuanya terbentuk dari tulisan-tulisan dan full ya kok ya itu setiap Full. kartunya ya. Iya. Termasuk as juga. Coba Asnya lihat asnya juga. kok. Oh. Nih, termasuk asnya juga. Jadi asnya juga terdiri dari tulisan-tulisan nih semuanya full. Ini bisa dibaca kok. Bisa. Oh iya loh. Dan sebenarnya kata-katanya di setiap kartu itu semua berbeda. Tidak ada yang sama. Jadi, Oh makanya buku ya ini betul. ya. Berarti ini buku beneran sebenarnya di ya, dalam satu kartu. bisa jadi satu cerita. Iya, Itu iya. uniknya, dan bagi saya ini, buat saya desainnya keren banget. Saya paling suka dari semua kartu. Meskipun kayaknya juga nggak mahal-mahal amat sekarang ya, tapi nggak tahu, kayaknya udah nggak ada juga di pasaran sih. Tapi ini keren. Iya keren. Secara desain ya. Iya. Mantap. Ya itu baru sedikit dari sebagian berapa persen? Paling 2%, 5% tuh Di bawah 10. di bawah 10% ya. Kebetulan akhir-akhir ini saya beresin semua kartu saya, jadi sekarang udah semuanya tersimpan dalam box. Jadi sayang nggak bisa kita showcase. Iya. Dulu waktu kita masih ngumpul di sini ya, mereka semuanya masih di sini nih ya. Jadi ini numpuk-numpuk semua nih, numpuk-numpuk semua full semuanya sampai kalau mau cari kartu susah aja minta ampun. Ya, betul. Ya gitu. Ini dulu pernah kalau Iwan cari gimana caranya sih kok? Sebenarnya Hafal sendiri atau? saya karena kolektor, Ah, jadi saya bikin satu cara supaya saya sampai sekarang pun meskipun di dalam blog untuk cari saya bisa. Saya ada indexing, cara indeks sendiri, mungkin itu seperti ini. Jadi saya ada buku khusus untuk saya sendiri yang saya pakai buat indexing. Jadi kalau mau cari Oh, kartu jadi kalau apa, mau nyari gampang ya. saya bisa tahu totalnya masih ada berapa, di box nomor berapa itu. Kalau Dreamcatcher di mana? Kalau Dreamcatcher. Waduh, Dreamcatcher. Dreamcatchernya kayaknya di box khusus Pak. Di box khusus. Di box khusus. Ya. Nah, lalu untuk juga supaya tidak hilangnya mata, terinspirasi dari kartu Black Book tadi ya. Saya bikin desain juga persis seperti Black Book, tapi isinya adalah koleksi saya. Jadi semua koleksi saya cantumkan di sini. Oh my god. Ini jumlah kok. Iya, total yang saya ada. Bayangkan. Benda-benda limited edition jumlahnya bisa sekian-sekian banyak.
Oh ini by ini ya? Dari Eleven, Dan Dave. jadi masing-masing ada semua. Iya, siapa yang rilis dan lain kayak gitu ya. Jadi rapi. Wah, Kak Iwan sih niat tuh kok. Ya, Teman-teman yang koleksi kartu harus niat. harus niat banget. Kalau nggak percuma, kalian akan cuma habisin duit doang sekarang buat beli-beli yang nggak penting. Karena itu passion gitu. Ya, balik lagi yang penting passion. Kalau misalnya memang cuma ikut-ikutan doang, ya silahkan lah ya kalau memang mau. Cuma kalau memang mau serius, ini sebenarnya kalau zaman dulu orang-orang suka koleksi perangko ya kok ya. Betul. Kalau filateli, kalau uang, ya. Sebenarnya kartu itu juga kalau yang saya tahu di dunia itu kolektor kartu banyak sekali. Oh. Banyak sekali, dan di Indonesia pun saya juga tahu banyak juga. Cuman nah ini tadi kembali ke pernyataan Rono tadi, yang serius, yang passionnya benar-benar koleksi itu, nah itu yang jarang. Iya, setuju sih. Setuju banget. Gue juga udah sering lihat yang ada beberapa nggak. Mungkin sebenarnya kalau kita secara kolektor, mungkin kita sebenarnya ada beberapa yang punya tema pilihan nih kok ya. Betul. Kayak mungkin desainnya klasik. Wah, tadi bilang ya, wah ini punya tema. Ya. Saya kemaruk temanya. Apa aja asal USB-C koleksi. Semua borong abis. Oh, sebentar ya kok ya. Untuk menyemangati semua kolektor-kolektor kartu di Indonesia ya, gue mau sharing buat kalian. Mungkin ini bisa menjadi startup kalian ya. Mungkin sebagian menjadi kartu pertamanya, mungkin sebagian menjadi kartu kesekiannya. Gue mau sharing Dreamcatcher giveaway. Mungkin namanya bukan giveaway kali ya. Kita bikin semacam games, kita main sama-sama. Gue akan kirimkan kalian satu Dreamcatcher. Kalau Wah, itu udah di atas 1 juta itu tuh. oh iya sekarang gitu. Collector edition mau beli mungkin sekarang aja susah banget lah carinya ya. Bukan sombong, bukan membangga-banggakan, cuma memang mungkin yang pegang dulu kok Iwan sempat bantu kenalin ke teman-teman dari Kanada ya. Kanada, Italia, Amerika ya gitu. Jadi mereka yang masih pegang, mungkin kalau kita sebutnya mungkin mereka masih nimbun sambil nunggu harganya sampai seberapa lah gitu ya kok ya. Gitu, gua akan kirim ini satu buat gua akan pilih pemenangnya. Syaratnya gimana ya kok biar seru ya? Subscribe, bunyikan loncengnya, komen di bawah, lalu follow Instagram gua @handialtan, nanti di deskripsi juga ditulis. Terus udah gitu screen capture kalau udah subscribe, jadi jangan asal-asalan, jangan coba-coba bohongin gua ya. Terus post di Instagram kalian, tag 5 teman kalian. Akan dipilih satu pemenang untuk dapat Dreamcatcher deck. Wow. Gitu. Seru nggak kok? Saya boleh ikutan nggak nih kok? Boleh dong. Supaya semangat semua ya pada Ya. kartu ya. Oke. Tadi saya bilang saya punya kartu favorit yang tadi sangat unik tadi, Black Book. Ya, saya juga ngasih giveaway itu. Black Book nih. Betul. Black Book. Satu dari Koiwan Kuncoro. Jadi ada 2 pemenang nih. Syaratnya sama. Oke. Ya, syaratnya seperti yang Pak Hadi bilang, jadi ada 2 pemenang. Oh, 2 pemenang sekarang. Oke. Oke, 2 pemenang berarti ya. Syaratnya jangan lupa ada semua di deskripsi, diikutin. Ini penting banget. Ini bisa jadi buat yang baru mau mulai, ini salah satu kartu ini bisa jadi startupnya kalian. Buat yang udah serius, ini bisa mudah-mudahan kalian bisa menghargai apa yang kami berikan, karena ini mungkin kalau dicari sekarang nggak segampang itu ya. Biasanya saya nggak setuju dengan startup, karena kalau yang ini sih buat kolektor yang tahu kartu juga ini yang dicari-cari. Oh iya, benar. Sampai sekarang juga masih Ya, begitu. betul. Ya mungkin ya semoga bisa jadi treasure-nya kalian berarti ya. Ya, Gitu. betul. Oke, jangan lupa langsung ikutan. Gitu. Terus kok kita punya koleksi apa lagi nih yang mau dibahas? Ini kalau dibahas ya bisa sampai 10 episode nggak habis-habis. Sayangnya ya sedikit sedih, bukan sedih lah ya, cuma memang gue juga udah sama sih, beberapa koleksi, bukan beberapa, kalau gue malah udah keseluruhan semuanya masuk ke dus-dus gitu, seperti yang kalian lihat sekarang. Dusnya ini cuma Koiwan banyak banget dusnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 kok Ya. Gile, nggak habis-habis deh itu. Terus Koiwan sekarang kesibukannya apa aja sih lo?
Saya tetap berwirausaha, Businessman guys. Guys lagi. Jadi Ko Iwan ini juga base-nya magician juga. sebenarnya bukan magician. Pecinta magic. Pecinta Ya, magic. pecinta seni sulap juga. Jadi ini salah satu apresiator di seni kita juga. Temen gue kenal sama Ko Iwan sebelum kartu juga kartu dulu apa sulap dulu ya Ko ya? Sulap dulu sebenarnya sampai ternyata koleksi juga baru deh. Ntar kalau Ko Iwan pergi ke luar negeri, ntar dia share dapat ini nih mau nggak kayak gitu, entah barter, entah kalau misalnya gue lagi dapet barang baru, ntar kasih tau Ko Iwan, ntar kita barter-barteran lagi, tapi lebih sering Ko Iwan yang keluar negeri, jadi udah lebih banyak ke gue. Sekarang udah agak sore juga, nggak enak banyak ganggu Ko Iwan. Nggak apa-apa. Nanti saya gerebek lagi ya kok. Boleh, Kita ajak silakan. teman-teman jangan lupa kalau misalnya mau ikut komen aja. Betul, kalau kontak. Kita ada bagi kolektor-kolektor Indonesia yang mau mungkin mau tanya jawab, konsultasi mengenai kartu, silahkan ya, nanti saya juga kasih IG saya ya, nanti boleh mau tanya-tanya apapun ya, saya pasti akan bantu. Gitu. Oke, terus tema kita hari ini adalah kartu. Meskipun ada sedikit review, meskipun nggak ada detail-detail amat, tapi ini kita berbicara, channel ini berbicara tentang passion. Passion kali ini yang kita bahas adalah card collecting. Jadi Ko Iwan sebagai kolektor senior di Indonesia nih di masalah kartu, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman yang baru mulai atau memang sudah mulai atau siapapun itu pecinta kartu? Oke. Silakan kok. Pesan saya untuk para kolektor kartu, baik yang pemula ataupun yang sudah merasa mempunyai banyak koleksi, jangan pernah berhenti ya. Passion ada di kartu ya, jadi kalian harus berjuang dengan cara apapun, dengan semangat yang tinggi ya, dengan cara apapun untuk bisa mendapatkan kartu yang kalian inginkan. Itu yang dulu saya lakukan. Jadi meskipun hal yang kayaknya nggak mungkin, oh kita pengen banget punya kartu ini tapi kayaknya nggak mungkin, tapi kalau kalian berjuang dengan segala cara, apalagi zaman sekarang sudah banyak cara berhubungan dengan online di luar sana ya, kalian pasti bisa. Jadi pesan saya, jangan give up, never give up ya, for your passion. Thank you banget kok, jangan lupa ya. Jadi kalian mesti banyak belajar juga tentang passion dari Ko Iwan Kunchoro. 4.633 itu nggak cuma dalam satu hari, satu bulan, satu tahun, nggak. Ini kita koleksi bertahun-tahun. Betul. Gitu. Oke, Ko Iwan, thank you banget kok. Sama-sama tuh. Nanti saya datang lagi ya. Siap. Stay tune, jangan lupa ikutin game kita. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, bantu gue untuk mencapai 1000 subscriber pertama. And bye bye, see you Nara.